Smanda Smart, santun, mandiri, aktif, religius, dan tangguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo teman-teman Semandaners, kembali lagi di podcast Smanda Smart. Bersama saya Wahyu Noviani Fatimah dari kelas 11 B4 dan narasumber kita hari ini. Kenalin teman-teman, nama aku Syifa Aulia Wahyana dari kelas 12 B1. Halo Mbak Syifa. Jadi Mbak Syifa ini adalah pemenang Mbak SMA Negeri 2 Sragen tahun 2024. Nah, apa kabar nih Mbak Syifa ini setelah sekian lama kita nggak ketemu nih? Alhamdulillah baik banget sih. Nah, jadi Mbak Syifa di sini tuh mau kita tanya-tanyain, mau kita minta ilmunya. Terus kita sharing-sharing juga ya Mbak Syifa ya. Nah, langsung ke pertanyaan yang pertama. Bagaimana tanggapan Mbak Syifa untuk pemilihan Mas Mbak setiap tahunnya di Semanda? Apakah di setiap tahunnya tuh punya ciri khas atau keistimewaan masing-masing? Menurutku pemilihan di Mas Mbak di SMA Negeri 2 Sragen ini banyak banget keistimewaannya sih. Setiap tahunnya itu pasti memiliki keistimewaan tersendiri. Kayak temanya, terus topiknya itu benar-benar berbeda banget. Apalagi apresiasi dari teman-teman dari siswa-siswi SMA Negeri 2 Sragen itu berbeda-beda. Nah, menurutku keistimewaan dalam pemilihan Mas Mbak di SMA Negeri 2 Sragen yaitu event ini dapat dijadikan sebagai wadah bagi siswa-siswi untuk mengekspresikan diri, mengeksplor minat bakat dari siswa-siswi tersebut. Terus kayak di situ benar-benar kita bisa mengembangkan bakat public speaking sih, itu yang paling utama teman-teman. Nah, jadi event Mas Mbak ini berarti event yang paling ditunggu-tunggu karena jadi ajang untuk menunjukkan potensi diri ya Mbak Syifa ya. Betul. Nah, terus menurut Mbak Syifa, apa sih yang membuat Mbak Syifa tuh berbeda dari peserta yang lainnya? Menurutku yang dapat berbeda dari aku atau dari peserta yang lain yaitu yang pertama dari penampilan. Terus kayak yang paling bagus banget itu kayak dari penguasaan panggungnya. Bagaimana sih cara kita untuk menarik para audiens nih agar kita itu bisa terlihat menonjol. Dan menurutku yang paling utama dari aku ya, yang paling berbeda nih dari yang lain yaitu aku dapat nyimbangin prestasi antara akademik maupun non akademik. Nah, disitulah kayak mulai terlihatlah aku di juri maupun di para audiens. Wow, keren banget ya teman-teman. Nah, terus kayak menurut Mbak Syifa nih, kualitas paling penting ya harus dimiliki oleh peserta atau calon Mas Mbak itu apa aja? Menurutku kualitas yang paling penting untuk dimiliki Mas atau Mbak yaitu komunikasi dengan baik sih, karena di situ kan kita kan nggak sendiri. Nah, itu banyak orang. Nah, kita itu harus gimana caranya kita bisa menjalin komunikasi dengan baik. Terus sifat percaya diri, simpati dan empati itu benar-benar sangat penting banget. Terus kayak kreativitas dan dedikasi buat kita terus belajar agar kita mendapatkan informasi yang lebih luas, relasi juga. Di situ kayak kita benar-benar gak boleh bosan-bosannya belajar sih teman-teman. Kayak gitu teman-teman. Jadi ini tips dari Mbak Syifa buat nanti yang mungkin dari Semandaners yang minat untuk jadi calon Mas Mbak selanjutnya ya. Betul lah. Terus menurut Mbak Syifa kan untuk calon Mas Mbak ini kan atau untuk semuanya deh, kan pasti kalian juga mencari banyak informasi, menggali banyak ilmu. Nah, menurut Mbak Syifa, isu generasi muda apa yang menurut Mbak Syifa tuh paling penting saat ini? Isu sekarang yang sangat penting yaitu menurutku kesehatan mental sih, itu benar-benar penting banget. Karena sekarang contohnya kita itu dapat benar-benar dapat pressure dari luar maupun dalam. Nah, di situ kayak penting banget sih menurutku sumber daya buat gimana cara kita ngatasin stres dan kecemasan agar nggak terjadi akibat yang sangat fatal sih teman-teman. Jadi menurut Mbak Syifa ini tuh kayak kita perlu sadar akan bagaimana kita mengolah emosi ya. Jadi mau itu masukan untuk membangun itu bakal jadi membangun atau tidaknya atau malah menjatuhkan kita itu tergantung kita sendiri ya teman-teman. Nah, terus yang menjadi kendala waktu Mbak Syifa tuh menjabat menjadi Mbak di SMA Negeri 2 Sragen ini apa aja nih?
Menurutku yang menjadi kendala di masa aku menjabat sebagai Mbak SMA Negeri Sragen yaitu di sumber dayanya sih, kayak di fasilitasnya, terus informasi-informasi itu kadang kayak kita itu nggak mendapatkan dengan baik gitu loh. Nah di situ dalam hal kecil aja kita mendapatkan kendala, tapi kita juga nggak boleh nyepelein nih kak. Itu pun hal kecil, kita juga harus akan peduli akan terhalangnya itu. Menurutku itu benar-benar bikin penghambat banget sih, maupun itu simple ya teman-teman. Nah, dari keterkendalaan itu, kalau Mbak Syifa dikasih atau diemban tugas untuk melestarikan budaya yang ada di Sragen, di lingkup SMA Negeri 2 Sragen, apa yang akan dilakukan Mbak Syifa? Menurutku untuk melestarikan budaya Sragen di kalangan SMA 2 Sragen nih teman-teman, kan kita kan generasi Gen Z ya teman-teman. Pastinya kita itu nggak bakal lepas yang dari namanya sosial media. Di situ aku bakal manfaatin sosial media nih teman-teman. Kayak contohnya bakal ngupload konten-konten video, foto tentang budaya yang ada di Sragen nih teman-teman. Jadi kayak maupun kita di sini dengan budaya yang ada di sekitar kita itu juga tidak boleh ketinggalan teman-teman. Kita harus tetap mengeksplor budaya yang ada di daerah kita teman-teman. Nah, apalagi kita tuh mengemban ilmu tuh di Sragen, apalagi kita bertumbuh kembang di Sragen itu, jadi kita nggak boleh ketinggalan budaya-budaya yang menarik dari Sragen begitu ya. Jadi kita harus sadar akan kayanya budaya yang ada di Sragen. Nah, terus apa yang dilakukan Mbak Syifa untuk berkontribusi dalam kegiatan sosial di sekolah maupun di luar sekolah? Kegiatan yang aku kontribusi banget di dalam sekolah maupun luar sekolah sih dalam kegiatan sosial nih teman-teman. Aku itu ikut dalam penggalangan dana, terus kayak ikut bazar di situ kan. Terus kayak kegiatan-kegiatan sukarela di situ, kayak kita diemban buat memiliki rasa simpati dan empati. Di situ kayak kita punya sifat sih untuk saling membantu siapa yang lebih membutuhkan teman-teman. Jadi kita jadi generasi muda tuh harus lebih peka ya Mbak Syifa ya, lebih peka atar keadaan di sekitar kita. Nah terus kayak kan Mbak Syifa ini lebih lama ya, atau lebih berpengalaman daripada aku, lebih lama hidupnya atau lebih banyak experience yang mungkin lebih menarik atau yang lainnya. Nah, apa momen Mbak Syifa tuh yang menurut Mbak Syifa tuh paling berkesan, terus yang bisa dijadikan pengalaman menurut Mbak Syifa itu apa? Di akhir-akhir ini sih kan aku ikut salah satu lah ekstrakurikuler nih teman-teman. Di situ sempet banget kita down banget, kayak kita mengalami penurunan nih teman-teman. Terus kita juga dapat pressure dari luar. Di situ menurutku kita kayak mengalami sebuah kegagalan teman-teman. Tapi menurutku kayak kegagalan itu bukan sebuah akhir ya. Tapi ternyata kegagalan itu adalah sebuah peluang buat kita memperbaiki diri, terus kayak ningkatin kualitas kita. Dan itu emang bener banget. Di situ kayak kita mulai berlatih terus kan, dan akhirnya kita mendapatkan apa yang kita mau. Jadi kayak buat teman-teman sih nggak boleh yang kayak stop dalam kegagalan. Nggak boleh terpuruk dan berlarut-larut ya Mbak Syifa. Betul, karena kegagalan itu bukan akhir dari perjalanan, karena itu sebenarnya kegagalan itu adalah start untuk menjadi lebih baik ya Mbak Syifa ya. Nah terus menurut Mbak Syifa tuh pentingnya berpartisipasi organisasi di sekolah itu, menurut Mbak Syifa apakah itu penting? Menurutku kalau dalam berorganisasi ya itu menurutku penting sih, karena dalam organisasi di situ kita itu kayak bisa mengeksplor mengeksplor minat bakat kita, terus kita bisa menjalin pertemanan yang luas, kita mengetahui informasi dari banyak orang. Jadi kayak secara nggak langsung kita itu mendapatkan relasi yang luas teman-teman. Terus kayak di situ kayak kita termasuk salah satu star kita buat menghadapi dunia yang akan datang teman-teman. Nah jadi menurut Mbak Syifa itu penting banget untuk berkontribusi dalam kegiatan organisasi, karena itu bakal jadi kayak win-win solution, karena kita bakal
kita berpikir kritis terus gitu ya Mbak Syifa. Nah kalau misal di sekolah itu ada organisasi yang menurut kalian itu kurang tepat untuk diikuti, kan di luar sekolah itu pasti juga banyak. Nah terus kayak buat kalian yang mungkin di rumah, oh kok aku nggak ada kegiatan atau aku kok gini-gini aja ya, mungkin itu adalah suatu tanda kalau kalian tuh perlu yang namanya upgrade diri dengan salah satunya tuh kalau enggak ya ikut berorganisasi di sekolah ini, dimulainya dari sekolah atau bisa organisasi di luar sekolah, begitu ya Mbak Syifa ya. Nah terus kan kita sebagai Gen Z, sebagai generasi yang ingin merasakan banyak perubahan di dunia selanjutnya atau di kehidupan selanjutnya ya nih Mbak Syifa. Nah menurut pesan yang akan Mbak Syifa sampaikan untuk generasi yang akan datang itu apa Mbak Syifa? Menurutku pesan buat generasi yang akan datang, teruslah percaya pada diri sendiri dan jangan takut buat bermimpi tinggi. Karena kita disitulah start kita untuk memulai usaha kita dengan berpatokan bahwa nggak ada yang itu yang namanya kegagalan. Jadi teruslah memandang maju sih teman-teman. Nah gitu, itu pesan dari Mbak Syifa untuk kita para generasi muda yang ingin melakukan banyak perubahan ya Mbak Syifa. Nah tidak terasa ternyata kita udah di penghujung acara dan kita udah di akhir pertanyaan ya tadi teman-teman. Dan terima kasih buat teman-teman, terima kasih juga buat Mbak Syifa yang udah mau ngeluangin waktunya, udah mau sharing sama kita semuanya. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel SMA Negeri 2 Sragen. Dan jangan lupa nyalain notifikasinya biar gak ketinggalan konten menarik dari SMA Negeri 2 Sragen. Bye-bye. Smanda Smart, santun, mandiri, aktif, religius, dan tangguh.